Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Farah Yunanda, NPM 07083. Saya di sini akan menjelaskan hasil kerja saya mengenai soal dari praktikum modul 1. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu buatlah user dan table space sesuai nama dan NPM masing-masing praktikan. Di sini yang pertama kita connect dulu seperti yang sudah saya jelaskan di modul pendahuluannya sebelumnya. Di sini langsung saja saya membuat tabel. Caranya yaitu create table space. Di sini ketentuannya dengan nama dan npm. Saya di sini pakai nama filenya Sita 07083. Lalu di data filenya di D, basis data praktikum modul 1, dan ini nama filenya. Size 30M. Tabel space created berarti tabel sudah berhasil dibuat. Lalu langkah selanjutnya saya membuat user. Caranya cukup ketikkan create user Sita Farah 07083 ini sebagai nama usernya. Lalu identified by Sita, default table space Sita 07083. Ini table space yang sudah saya buat sebelumnya. Kode 30M on Sita 07083. Lalu user created berarti user sudah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya kita memberi hak akses kepada user yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya yaitu grant all privilege to Sita Farah 07083 ini adalah user yang akan kita beri hak akses. Grant sukses berarti sudah berhasil diberi hak akses. Lalu kita connect ke user yang sudah kita buat sebelumnya. Cukup ketikkan .n Sita Farah 07083 or Sita ini connected berarti sudah berhasil connect. Lalu untuk soal yang kedua yaitu buatlah tabel sesuai desain database proyek kelas yang sudah diasisi oleh dosen. Saya kemarin membuat sistem informasi puskesmas. Jadi di sini saya akan membuat tabel pasien. Caranya yaitu create tabel pasien 07083 yang isinya ada ID pasien, nama pasien, umur pasien, nomor telepon, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pasien. Dan di sini ID pasien menjadi primary key-nya. Tabel created berarti tabel sudah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya saya akan membuat tabel dari poli. Caranya yaitu create table poli karena di sini saya pakai npm di belakangnya poli 07083. Lalu isinya ada ID poli, ID dokter, nama poli, keterangan poli. Dan di sini ID poli sebagai primary key-nya. Tabel created berarti tabel sudah berhasil dibuat. Lalu ada tabel dokter yang memiliki atribut ID dokter, nama dokter, spesialis, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Di sini saya menggunakan ID dokter sebagai primary key-nya. Tabel created berarti tabel berhasil dibuat. Lalu selanjutnya ada tabel rekamedik yang isinya ada nomor rekamedik, ID poli, ID pasien, berat badan, suhu tubuh, keluhan dari pasiennya apa, lalu tinggi badan pasien, tanggal kedatangannya, dan tekanan darah. Dan di sini nomor rekamedik menjadi primary key-nya. Tabel created. Saya di sini tidak menampilkan tabelnya karena sudah pasti dia sudah terbuat, dibikin. Lalu soal selanjutnya, buatlah relasi antar tabel sesuai desain database dengan perintah alter. Di sini saya menghubungkan kolom. Yang pertama saya menghubungkan kolom antara poli dengan dokter. Jadi di kolom dokter, di tabel dokter, di sana ada kolom yaitu ID dokter. Dia sebagai primary key di tabel dokter. Lalu di tabel poli dia sebagai foreign key-nya.
yaitu saya mengalternya dengan cukup ketikan alter tabel poly, ini nama tabelnya, lalu add constraint FKID dokter, ini yang akan dijadikan foreign key-nya di tabel polynya, yaitu ID dokter, reference dokter bla bla bla, ini dia dari tabel dokter dan yang diambil adalah kolom ID dokternya. Tabel altered berarti dia sudah berhasil dihubungkan. Lalu yang selanjutnya saya mengalter juga tabel di poli dan tabel di pasien, karena di tabel rekamedik dia membutuhkan ID poli yang ada di tabel poli dan juga ID pasien yang ada di tabel pasien. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu add constraint FK ID poli foreign key ini. Jadi ID polinya sebagai foreign key di tabel rekamedik. Reference poli 0793 ID poli ini dia dari tabel poli dan yang diambil adalah ID polinya. Begitu juga untuk ID pasien ini dia sebagai foreign key yang diambil ID pasien dan dia dari tabel pasien. Tabel altered berarti tabel sudah berhasil disambungkan. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu menerapkan sequence pada salah satu tabel. Saya di sini menggunakan tabel dari pasien, saya akan mengsequence dari ID pasien. Caranya yaitu create sequence ID pasien, ketikkan saja seperti itu, lalu min value 1, max value-nya 100, jadi ini batas maksimalnya, batas minimalnya 1, batas maksimalnya 100, start with 1, berarti dia dimulai dari 1, increment by 1, change 20, sequence create, berarti dia sudah berhasil di sequence. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu untuk poin selanjutnya ada ubah nama salah satu file pada salah satu tabel dengan menambah npm di depan nama file. Ya, di sini saya menggunakan tabel dari poly dan yang saya ubah yaitu nama polinya. Caranya yaitu cukup ketikkan alter table tabelnya yaitu tabel poly, rename kolom, jadi kita mengganti nama kolomnya. Yang akan saya ganti adalah kolom nama poli itu nama poli 07083. Nah, saya di sini menggunakan namanya dulu baru npm-nya, karena saya sudah mencoba saya bikin npm-nya dulu baru namanya error, jadinya waktu di praktikum kemarin, jadi saya pakai yang namanya dulu baru pakai npm-nya. Tabel altered berarti tabel sudah berhasil diubah namanya. Di sini saya tampilkan untuk hasilnya, yaitu nama poli 07083 sudah terganti dari sebelumnya. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu ubah salah satu file pada salah satu tabel dengan atribut constraint unique. Jadi kita mengganti atributnya menjadi unique. Saya ambil dari tabel pasien lagi. Cukup ketikkan alter tabel pasien 07083, ini tabel yang akan kita ubah filenya. Lalu add constraint nomor telepon, ini adalah file yang akan saya unikan, unique nomor telepon ini. Tabel altered berarti tabel sudah berhasil diunikan. Lalu untuk selanjutnya yaitu ubah salah satu file pada salah satu tabel dengan tipe data yang berbeda. Di sini saya menggunakan tabel dari pasien lagi karena di sini saya menggunakan kolom nomor telepon lagi. Jadi caranya cukup ketikkan alter tabel pasien 07083 adalah nama tabelnya, modify nomor telepon char. Jadi di sini kita akan mengganti modifier jadi apa? Nomor telepon ini adalah file yang akan kita ganti dan char ini adalah tipe datanya. Tabel altered. Nah, di sini saya tampilkan hasilnya
Untuk nomor telepon dia yang awalnya tipenya number jadi karakter sudah berhasil diubah. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.